Shalom jemaat JTCC yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama-sama ibadah online. Puji nama Tuhan bila pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi berkat, dan disertai Tuhan Yesus. Mari yang bersama-sama merindukan Tuhan, kita satu di dalam doa. Aba Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau izinkan kami beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami rindu Tuhan Kau hadir dalam keluarga kami. Kami rindu Tuhan Kau hadir dalam ibadah pada hari ini. Kami undang Engkau Yesus. Bertatalah dalam setiap pujian penyembahan kami. Ya Roh Kudus, urapi kami, jamalah kami. Hanya Yesus yang kami rindukan. Hanya Yesus yang kami sembah. Hanya Yesus yang kami cari saat ini. Terima kasih Bapa. We worship you Lord. We praise your holy name. Terpujilah namamu Tuhan. Urapi ibadah pada hari ini Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu Yesus, Yesus. Ku panggil namamu dan ku dengar suaramu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita cari wajah Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kaulah menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan Yesus. Kasih setiamu untuk kami ada untuk selama-lamanya Bapa. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh, oh, sumber kekuatan, oh, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Setiap orang membutuhkan Engkau Tuhan. Setiap orang butuh Engkau Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya jawaban dari setiap pergumulan kami Tuhan. Dan Engkaulah Bapa kami yang telah menenun kami dan menjaga kami. We need you Lord, and we bow down in your knees. Haleluya Jesus. Kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau yang kami butuhkan saat ini Yesus. Engkau yang satu-satunya yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau berserah penuh padamu Yesus. Haleluya Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Diam dalam pelataran-Mu itu yang kami rindukan. Menikmati bait-Mu.
Haleluya Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari kita nikmati kemurahan daripada Yesus. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Yaitu tema firman Tuhan masih tetap sama, muliakan Tuhan dengan tubuhmu dan hartamu. Kita percaya bahwa kita masih beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat dan percaya kepada Tuhan. Dan kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita yang terbaik. Supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang dapat meninggikan Tuhan
mempermuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Supaya mempersembahkan tubuh kita dengan persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Coba kita baca dulu di Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perlu berubah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sungguh firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, supaya anak-anak Tuhan yang percaya, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena Tuhan sendiri menasihatkan supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu, supaya kita ini boleh mempersembahkan tubuh kita ini yang kudus, yang berkenan kepada Allah, maka kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu yang pertama, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Amin, saudaraku, mau hidup sebagai anak-anak terang. Karena kita tahu supaya kita ini boleh mempersembahkan tubuh kita ini menjadi tubuh yang hidup, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus menjadi anak-anak terang. Tentunya kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang penurut akan firman Tuhan. Dan hidup dalam kasih kepada siapa? Kepada semua orang. Karena Kristus sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri, sudah mengasihi kita dan juga menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mempersembahkan yang harum bagi kita. Maka selayaknya kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan Allah, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang terang. Jangan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadilah kita menjadi hidup yang hidup yang terang. Seperti kalau kita membawa lampu, saudaraku, ya jangan dibawa ke dalam cahaya yang terang. Kalau kita membawa senter, kita senterkan kepada cahaya yang terang, itu tidak berguna. Tetapi kalau kita membawa senter, kita senterkan kepada yang tempat yang gelap, pasti akan menyinarinya. Maka Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak terang, untuk menerangi kegelapan, menerangi dunia yang gelap, supaya kita ini boleh menerangi, memberikan contoh yang baik. Itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi anak-anak yang terang. Amin, saudaraku. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi anak-anak terang. Maka kita harus memberikan yang terbaik. Jangan hidup cemar, jangan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah contoh. Kalau zaman dulu, kalau kita, pada waktu saya dulu masih tinggal di desa, saudaraku, dan saya belum mempunyai listrik. Pasti saudara-saudaraku pernah yang namanya itu lampu publik, saudaraku. Ya, kalau anak sekarang mungkin belum tahu apa itu lampu publik. Apakah itu lampu obor? Mungkin orang belum tahu. Yang namanya lampu publik itu adalah
lampu yang dimana botol dikasih minyak tanah dan dikasih sumbu, dan itu dinyalakan sehingga pada waktu malam kita nggak ada listrik, kita mendapatkan cahaya, mendapatkan terang melalui lampu publik itu, saudaraku, ya, atau obor. Tapi pada waktu esok paginya setelah kita bangun, pasti ada muka kita yang hitam, saudaraku. Itu zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang enggak, saudaraku. Zaman sekarang sudah ada listrik, ya, tenaga listrik, sudah cahaya yang luar biasa. Bahkan ada lampu emergensi, ya, sehingga kita bisa menerangi semua kegelapan. Dimanapun kita berada, kita bisa menerangi. Demikian Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan dapat menerangi kegelapan. Di Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 10. Coba kita baca dulu supaya kita mengerti di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini yang Tuhan mau. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin, saudaraku. Supaya kita ini menjadi anak-anak terang. Hidup dalam situasi yang gelap, kita akan bisa menerangi di dalam kegelapan itu. Di dalam hidup di dunia ini yang mungkin banyak yaitu kegelapan. Banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita nasihati, kita kasih firman Tuhan supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan dan diterangi, karena Tuhan sendiri sudah menerangi dalam kehidupan kita yang dahulu kita ini menjadi orang-orang yang kotor, orang-orang yang berdosa, sehingga Tuhan sudah menyelamatkan kita yang mati di atas kayu salib sehingga kita menjadi anak-anak yang terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini firman Tuhan mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itu terang, berbuahkan keadilan dan kasih, saudaraku. Maka kita mau supaya dalam kehidupan kita ini menjadi anak-anak terang. Mari kita lakukan. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini untuk Tuhan. Persembahan yang hidup, yaitu yang pertama kita harus menjadi anak-anak yang terang. Yang kedua, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang kedua adalah supaya kita menjadi manusia yang baru. Jadi manusia yang baru. Kita harus meninggalkan manusia lama. Yang pada waktu itu kita belum mengenal Tuhan. Atau pada waktu itu kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita ini kurang sungguh-sungguh. Sehingga kita berbuat hal yang tidak baik. Perbuatan lama kita sering muncul. Sehingga kita tidak bisa menahan penguasaan diri kita. Sehingga kita suka berkata-kata yang kotor, suka marah. Sehingga seringkali juga kita suka bertengkar, suka memfitnah orang, tidak ramah, suka berbuat jahat. Tuhan mau kita untuk saat ini bertobat. Karena Tuhan mengatakan, jadilah manusia yang baru, yang bisa memuliakan nama Tuhan dengan penuh kasih mesra dan mau memaafkan dan mau mengampuni. Jangan kita mendukakan Roh Kudus agar kita bisa memuliakan Tuhan, karena kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Mari supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Yang kedua, kita harus menjadi manusia yang baru. Kita meninggalkan manusia yang lama, perbuatan-perbuatan kita yang gak benar,
perbuatan-perbuatan kita yang kotor, yang kadang-kadang kita suka marah, suka membenci, suka bertengkar, suka minum-minuman keras, suka mabuk-mabukan, suka berjudi, kita akan tinggalkan semuanya itu, supaya kita menjadi hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita coba dibaca di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah ini, jangan kita mengeluarkan perkataan kotor di mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia. Tuhan melarang supaya kita ini di dalam mulut kita tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Tapi Tuhan mengatakan pakailah mulut lidah kita ini untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Karena Tuhan sendiri tidak mau kalau umatnya selalu mengatakan perkataan yang kotor, yang tidak membangun, tetapi menjatuhkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita memperkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang positif. Sehingga semua orang mendengarnya menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Oleh karena perkataan kita yang membangun, yang positif. Ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudaraku. Maka kita melakukan hal yang terbaik. Di sini dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus, karena kita ini adalah milik Kristus. Maka selayaknya kita memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Dan Tuhan mengatakan segala kepahitan, jangan kita menjadi orang yang mengalami kepahitan. Kalau kita pahit, kita benci kepada orang, maka itu akan menjadi penyakit. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak damai sejahtera. Kita mengalami kepahitan, benci. Oleh sebab itu, berikan pengampunan, berikan kasih, suka memaafkan. Kalau engkau sekarang ini membenci saudaramu, engkau membenci orang tuamu, membenci anak-anakmu, saat ini saatnya kita bertobat, supaya kita tidak mengalami kepahitan dalam diri kita, sehingga tidak ada penyakit menghinggapi dalam tubuh kita. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita kegeraman, jangan kita marah, ya. Jangan suka bertengkar, pertikaian, jangan kita suka memfitnah. Karena Tuhan mau supaya kita semuanya itu yang tidak baik kita buang, supaya kita menjadi hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, jangan mengutamakan uang lebih daripada mencintai Tuhan. Kita tidak boleh mengutamakan uang kita. Apakah uang itu perlu? Perlu. Siapa bilang uang tidak perlu? Uang perlu. Apakah kita ini kaya?
Boleh anak Tuhan diberikan kekayaan, diberikan berkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan supaya kita ini jangan mengutamakan uang lebih dari mengutamakan Tuhan. Itu yang Tuhan gak suka. Karena Tuhan sendiri sudah memberkati kita. Tuhan sendiri sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Maka Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak sombong, yang tidak mencintai uang, tetapi mendahulukan Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya, mencintai Tuhan lebih dari segala uang. Karena kita sendiri, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita semakin hari juga semakin diberkati. Tapi kalau kita semakin hari mencintai uang, kita akan mengalami ketidakpuasan dengan kekayaan kita. Karena Tuhan mengatakan kalau kita mencintai uang, maka kita tidak akan puas dengan uang. Dan supaya kita ini menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh kekayaan kita, makanya kita harus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Karena uang adalah tidak menjamin bahwa dengan keuangan yang begitu banyak kita akan hidup damai sejahtera, tidak menjamin. Kalau kita mencari uang dan kekayaan kita lebih dari segalanya, maka hidupan kita ini akan menjadi orang yang sia-sia. Karena uang tidak dibawa, saudaraku. Ya, itu yang Tuhan mau. Coba kita baca di Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai yang ke-14. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 14. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ini perhatikan, saudaraku. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekayaan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperbolehkan dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa di dalam tangannya. Ini perintah Tuhan. Kalau kita diberikan kekayaan, tetapi tidak dipergunakan dengan baik, kita akan mengalami kesia-siaan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilnya, ia pun sia-sia. Pada waktu kita dipanggil, kita tidak membawa uang itu. Karena Tuhan mau supaya kita ini mencintai Tuhan dari segala-galanya. Jangan kita melebih-lebihkan dengan uang kita, dengan kekayaan kita. Gak ada gunanya, saudaraku. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 14 itu tadi dikatakan demikian. Supaya kita taat dan kita percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, supaya hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan, yaitu memberi dengan sukacita. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Bagaimana caranya? Yaitu harus suka memberi, suka menabur,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau kita memberi atau menolong orang harus dengan rela hati. Tidak boleh bersedih hati. Dengan paksaan, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita memberi harus dengan rela hati, dengan sukacita. Kita tidak meminta balasan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai segalanya. Kita harus juga menabur, saudaraku. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai hasil yang banyak. Orang yang sering menabur tidak akan menjadi miskin, tapi akan menjadi orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya kita harus sering menabur, sering menolong, sering membantu. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang suka menabur, suka membantu, suka memberi. Orang yang suka membantu, suka memberi, tidak akan kehilangan kekayaannya. Bahkan hartanya semakin hari semakin banyak, semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan demikian. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Coba kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin, saudaraku. Jadi orang yang semakin memberi bukan semakin kekurangan. Orang semakin memberi semakin diberkati, semakin berkelimpahan, tidak semakin berkekurangan. Kalau orang yang pelit, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang sering menabur, orang semakin memberkati, semakin Tuhan berkati hartanya, kekayaannya semakin diberkati. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan katakan pada hari ini. Firman Tuhan supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita dan bisa mempersembahkan harta kita. Di dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Makanya jangan mengklaim kekayaan itu dari hasil kita sendiri. Jangan, gak boleh. Karena segala sesuatunya adalah Tuhan yang punya. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, itu adalah kepunyaan Tuhan. Jangan merasa kita ini sudah diberkati, mengklaim bahwa kekayaan itu karena hasil kita sendiri. Gak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini firman Tuhan pada hari ini, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita dan kekayaan kita. Sungguh luar biasa. Ini firman Tuhan pada hari ini yang kita boleh dengar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan, sebab kasih anugerah penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami. Supaya kami tahu ya Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh mempersembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan ya Tuhan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu adalah Engkau yang punya. Dan Engkau sendiri ya Tuhan mempercayakan harta kepada kami itu adalah suatu titipan ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmatinya
dan kami boleh mempergunakan dengan baik. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memuji nama Tuhan. Dan kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Walaupun kami ada di rumah ya Tuhan, kami percaya kuasa penyertaan dan kasih yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmatinya. Dan saatnya Tuhan kami boleh mengangkat tangan kami dan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terpuji bagi nama Engkau ya Bapa. Kau sudah mengasihi, memberkati kami semuanya di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kesehatan yang luar biasa. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berkat daripada Engkau, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.